Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan melanjutkan masih di pembahasan finite automata. Kemarin kita baru mengenal bagaimana karakteristik dari finite automata itu seperti apa, lalu dan perbedaannya dengan non-deterministic finite automata itu seperti apa. Ya, melihat sistem produksinya, terus tabel transisinya dan sebagainya. Ya. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana untuk mereduksi atau mengurangi jumlah state pada DFA atau deterministic finite automata. Ya, di sini reduksi itu adalah pengurangan jumlah state dari suatu DFA tanpa mengurangi kemampuannya untuk mengenali suatu bahasa, dikenal dengan istilah reduksi jumlah state. State pada FSA, finite state automata, dapat direduksi apabila terdapat useless state. Itu yang pertama. Hasil dari FSA yang direduksi merupakan ekuivalensi dari FSA semula. Ya. Nah, satu yang harus diingat, melakukan reduksi ini hanya dapat dilakukan kepada DFA saja, kepada deterministic final state automata, tidak untuk non-deterministic. Ya. Lalu yang direduksi, hasil dari reduksi itu tetap harus dapat mengenali input sesuai dengan state yang semula. Ya, artinya semua fungsinya harus tidak ada yang berubah. Jumlah inputannya, arahnya dari dia mendapatkan input string A misalkan itu kemana dan sebagainya, itu harus sama ya antara yang semula dengan hasil reduksinya. Jangan sampai hasil dari reduksi tersebut itu bukan mengurangi, bisa jadi mengurangi ataupun menambah arah dari FSA yang semulanya. Itu tidak benar kalau seperti itu ya. Nah, reduksi state finite automata ini sasarannya adalah intinya adalah untuk mengurangi jumlah state ya, dengan tidak mengurangi kemampuannya yang didapat semula ya untuk menerima suatu bahasa ya. Ada dua istilah baru yang harus kita ketahui, yaitu yang disebut dengan distinguishable yang berarti dapat dibedakan dan indistinguishable yang berarti tidak dapat dibedakan ya. Jadi ini yang bakal sering berkaitan, yaitu indistinguishable sama distinguishable. Nah, sebelum masuk ke dua istilah baru tadi, kita akan mengenal yang namanya useless state. Useless state ini adalah semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal dengan jalan apapun ya. Jadi nanti misalkan kita punya diagram state-nya, tapi setelah dilihat ternyata state tersebut ya nggak akan dicapai dari arah manapun. Nah, itu disebut dengan useless state. Nah, di sini contohnya kalau kita lihat di sini ada 4 state. Kalau misalnya kita lihat di sini Q0 itu mengarah ke Q1. Berarti Q1 ini bukanlah useless state ya, karena ada tujuannya dari Q0 bisa ke Q1. Q2 pun sama, dari Q0 bisa mengarah ke Q2 dengan ketika menerima inputan 0 dari Q2. Nah, sedangkan yang Q3 ini dari Q1 ataupun Q2 itu tidak ada yang mengarah ke Q3 ya, karena di sininya Q3-nya langsung ke Q1, tapi tidak ada arah dari startnya yang Q0 ya. Makanya Q3 itu bisa kita katakan sebagai useless state-nya ya. Nah, di sini pun kita bisa lihat, kalau misalkan dilihat dari diagram state-nya ya, kita bisa lihat dari 5 state ini yang useless state-nya itu adalah Q4. Q4 dia memang mengarah ke Q0, tapi tidak ada awalan dari Q0 ini, dari start itu untuk mengarah ke Q4-nya. Jadi ya state ini pun ya memang nggak akan bisa berjalan karena tidak ada inputan dari manapun. Jadi tiba-tiba dia langsung ada di sini dan dia langsung terus ke Q0 tanpa dia menerima inputan dari awal dari Q0 ke 1, Q2 ataupun Q3. Nah, ini adalah useless state-nya ya. Nah, kita masuk ke distinguishable-nya. Distinguishable state itu adalah pasangan state yang dapat dibedakan ya. Dua state P dan Q dari suatu FSA dikatakan distinguishable jika ada string W di mana merupakan himpunan dari tertentu sedemikian sehingga distinguishable itu
Anggaplah di sini kan ada, di sini ada key dan di sini adalah W, yang termasuk dia adalah sebetulnya dari W ini, dari P ya. Ini inputan stringnya apapun itu ya. Maaf, yang ini. Nah, yang ini maksudnya. Key yang ini, P pun dari yang ini ya. Ketika dia menerima inputan dari W yang ini, entah itu mau 01, A, B, P, Q dan seterusnya ya. Jadi inputannya ketika Q menerima inputan yang sama dengan P, kalau misalkan yang pertama itu, kalau Q itu adalah nilainya dia, ternyata dia mencapai ke final state, sedangkan dari P itu bukanlah final state, maka dia bisa dikatakan distinguishable ya. Jadi salah satunya ada yang mencapai final state, ada yang tidak mencapai final state, maka bisa dikatakan sebagai distinguishable ya. Sedangkan untuk yang indistinguishable merupakan pasangan state yang tidak dapat dibedakan, artinya sama ya. Dua buah state P dan Q dari sebuah state dikatakan indistinguishable jika nilai Q, kalau misalkan menerima inputan dia ternyata final state, begitu pula dengan P-nya dia pun final state, atau dia bukan final state dan bukan juga final state ketika Q dan P menerima inputan yang sama untuk semua W himpunannya tersebut ya. Itu untuk yang distinguishable dan indistinguishable. Nah, nanti kita ada relasi setelah penentuan distinguishable sama indistinguishable, kita akan melakukan relasi untuk penggabungan dari state tersebut ya. Jadi kita bisa memasangkan apakah memang sebuah state itu bisa dipasangkannya atau memiliki relasi atau tidak ya. Pasangan dua buah state memiliki salah satu kemungkinan distinguishable atau indistinguishable, tapi tidak keduanya. Contoh, jika P dan Q indistinguishable, Q dan R juga indistinguishable, dan maka P, Q dan R adalah indistinguishable. Artinya semuanya di sini ada relasinya ya antara P, Q dan juga R. Nah, kita akan coba melakukan implementasi reduksinya. Ada beberapa tahapan. Jadi tahapan utamanya itu adalah ada dua sebetulnya. Yang pertama itu adalah hapuslah semua set yang tidak dapat dicapai dari set awal. Artinya kita harus mencari dulu apakah diagram yang kita akan lakukan reduksi itu memiliki useless state ataupun tidak. Ya, kalau misalkan tidak ada, ya bisa langsung ke langkah selanjutnya. Atau kalau misalkan ada, kita hapus dulu. Nah, langkah yang kedua, kita lakukan identifikasi state yang indistinguishable dan gabungkan. Ya, untuk lebih detailnya, nah secara lebih detail tahapan-tahapan itu adalah yang pertama tadi sama ya, hapuslah semua useless state-nya. Nah, yang tahapan yang terakhir tadi. Yang kedua, buatlah semua pasangan state P dan Q yang distinguishable, di mana P mencapai final state dan Q tidak mencapai final state-nya. Ya, catat semua pasangan-pasangan tersebut. Dan yang ketiga, untuk semua state lakukan pencarian state lainnya yang distinguishable dengan aturan untuk semua P dan Q dan semua string yang dari himpunannya tersebut. Hitunglah di mana fungsi transisi P menerima inputan A yang akan menjadi PA, dan juga untuk Q jika menerima inputan A maka dia akan menjadi QA ya. Jika pasangan PA dan QA adalah pasangan state yang distinguishable, maka pasangan P dan Q juga termasuk pasangan distinguishable ya. Setelah itu, semua pasangan state yang tidak termasuk sebagai state yang distinguishable adalah state yang indistinguishable. Beberapa state yang indistinguishable dapat digabungkan menjadi satu state. Sesuaikan transisi dari state-state gabungan tersebut. Oke, kita langsung mulai untuk penyederhanaan dari FSA atau DFA ya. Nah, di sini kita punya diagram DFA, di mana di sini ada 6 state dari Q0 sampai Q5 dengan inputannya itu 0 dan 1, di mana startnya itu adalah Q0 dan final state-nya itu adalah Q4 ya. Yang pertama itu adalah kita lakukan cari atau hapus jika ada useless state-nya. Kalau misalkan dilihat di sini,
yaitu yang useless state-nya itu adalah Q5. Karena yang Q5 itu dia tidak menerima inputan dari manapun. Makanya kita bisa hapus yang Q5. Ya. Selanjutnya, catat semua yang distinguishable. Tadi yang distinguishable itu yang pertama, itu bisa kita lakukan itu adalah cari yang memiliki hubungan dengan final state. Berarti kalau misalkan final state-nya Q4, berarti kita bisa gabungkan Q0 dan Q4, Q1 dan Q4, Q2 dan Q4, Q3 dan Q4. Itu bisa jadi distinguishable ya. Makanya kita tinggal tulis aja di sini. Karena Q4 itu adalah final state, sedangkan untuk yang Q0 dan Q3 itu bukan final state, maka kita bisa pasangkan dari Q0 Q4, Q1 Q4, Q2 Q4 dan Q3 Q4. Sudah pasti dia menjadi distinguishable ya. Selanjutnya kita sudah dapat 4 nih ya. Kita dapat 4, lalu kita akan mencari juga mana yang distinguishable dan indistinguishable. Caranya nanti kita pasangkan juga. Maksudnya kita pasangkan tadi kan sudah dengan final state ya. Nanti kita pasangkan dari Q0 dengan Q1, Q0 dengan Q2, Q0 dan Q3, terus Q1 dan Q2, Q1 dan Q3, lalu terakhir itu adalah Q2 dan Q3. Artinya kita akan membentuk pasangan itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, Q1, Q3, 6, sekitar 7 ya. Kita akan mencari dari 7 pasangan tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, pasangan yang yang lain yang sudah tadi kita tentukan ya. Yang pertama itu adalah Q0 dan Q1. Q0 dan Q1 kalau misalkan dilihat, kalau dilihat dari diagram, ketika Q0 itu mendapatkan inputan 0, maka dia akan diarahkan ke Q1. Yang ternyata Q1 itu bukanlah final state ya. Dan Q1 itu mendapatkan inputan 0 juga, dia akan mengarah ke Q2 dan dia juga bukan final state. Dan kita belum akan menganggap ini sebagai indistinguishable. Makanya kita sebut sebagai belum teridentifikasi saja dulu ya. Lalu yang kedua, karena tadi kan inputannya itu ada 2, 0 dan 1, kita inputkan lagi adalah yang satunya sekarang. Q0 mendapatkan inputan 1, maka dia akan mengarah ke Q3, dia memang bukan final state. Dan Q1 diberikan inputan 1, maka dia akan ke Q4 dan dia adalah final state. Maka bisa dikatakan Q3 dan Q4 itu, kata dia udah ya, itu memang distinguishable. Maka yang ini ya, Q3 dan Q4 itu distinguishable, maka yang ini subnya ya, Q3 Q4 itu adalah subnya, sedangkan induknya, parentnya Q0 dan Q1 itu maka bisa dikatakan sebagai distinguishable ya. Lalu selanjutnya, untuk pasangan selanjutnya itu adalah untuk yang Q0 dan Q2, hampir sama seperti yang tadi. Kita cek untuk Q0 menerima inputan 0 itu tetap bukanlah ke final state, Q2 pun bukan ke final state, maka kita masih set sebagai belum teridentifikasi. Lalu Q0 dengan 1 itu ke Q3 dan bukan final state, dan Q2 dengan Q1 itu mengarah ke final state ya. Maka yang ini pun Q2 dan Q3 itu tetap distinguishable, maka induknya Q0 dan Q2 itu adalah distinguishable. Jadi kita sudah punya Q0 Q1, Q0 Q2 itu distinguishable. Lalu untuk yang Q0 Q3 itu sama ya. Ini pun sama, bukan final state. Q3 ke 0 itu bukan final state. Q0 ke Q1 bukan final state, tapi Q3 ke 4 itu adalah ke final state. Maka ini distinguishable untuk Q0 dan Q3. Untuk Q2 Q3 Q1 Q2, Q1 menerima inputan 0, dia akan ke bukan final state. Q2 dan Q1 itu ke bukan final state, sama kita belum identifikasi. Q1 dan menerima inputan 1, dia akan ke 4 ke final state, dan Q2 ke 1 menerima inputan 1, dia akan ke final state. Maka di sini ada dua final state, kita anggap sebagai indistinguishable ya. Q1 Q2 itu adalah indistinguishable. Selanjutnya untuk Q1 Q3
Q1, Q3 kita cek. Q1, Q2 itu ke bukan final state, Q2 ke Q0 itu bukan final state. Q1 Q1 menerima inputan 1 itu ke Q4 ke final state. Q3 menerima inputan 1 adalah Q4 sama juga final state. Maka Q1 dan Q3 itu adalah indistinguishable ya. Jadi kita tadi sudah punya dua, Q1 Q2, Q1 Q3. Lalu kita cek selanjutnya untuk tadi itu Q0 dia. Sorry, saya cek Q1 Q2. Oh ya, ini sudah. Oh, ini harusnya Q0 ya, bukan. Sorry. Bentar, saya cek ulang dulu. Q0 Q1, Q0 Q2, lalu Q0 Q3. Ini Q1 Q2 betul, ini Q1 Q2, ini Q1 Q3. Berarti ini tuh adalah harusnya Q2 Q3 ya. Ini harusnya Q2 Q3. Q2 dan Q3. Ini Q2 dan Q3. Kalau dilihat pun kita cek ya, kita balik lagi ke ini lah, ke state-nya. Kita lihat dari Q2 dan Q3 ya. Q2 itu kalau misalkan menerima inputan 0 dia ke Q1, Q3 menerima inputan 0 dia ke Q2, itu belum teridentifikasi. Lalu untuk yang Q2 menerima inputan 1 ke Q4 final state, Q3 menerima inputan 1 ke Q4, maka Q2 dan Q3 itu adalah indistinguishable ya. Berarti tadi kita sudah punya Q1 Q2, Q2 Q3, lalu tadi itu Q1 Q2, Q1 Q3, dan Q2 dan Q3. Ini adalah Q2 dan Q3 juga adalah indistinguishable ya. Lalu setelah itu, oh ini ada, ini harusnya lebih ya saya. Ini Q1 Q2 nya ada 2. Sebentar. Q0 Q1, Q0 Q2. Oh ya benar. Q0 Q3, Q1 Q2, Q1 Q3. Ini harusnya tidak ada karena sudah ya di sini ya. Q1 Q2 nya karena sudah, ini langsung ke Q2 Q3 ini sudah. Q2 Q3 adalah indistinguishable. Berarti tadi yang ini saya kelebihan, ini ternyata sudah. Oke. Nah, setelah itu tadi kan indistinguishable-nya itu ada 3. Q1 Q2, Q2 Q3 dan Q1 Q3 ya. Karena Q1 indistinguishable dengan Q2, Q2 indistinguishable dengan Q3, maka dapat disimpulkan itu karena saling berelasi ya. Q1 Q2, Q2 Q3 dan Q1 Q3 itu saling indistinguishable dan dapat dijadikan menjadi satu state dengan indeksnya itu adalah Q1, 2 dan 3 ya, untuk yang indistinguishable ya. Lalu kita buat ulang mengenai diagramnya. Dari yang awalnya agak rumit seperti ini ya, kita tetap mulai dari Q0 karena ini state awalnya ya. Oke, kita tuliskan aja di sini Q0 dan yang Q1, Q2 dan Q3 karena tadi indistinguishable dan saling berelasi, maka kita buat menjadi Q1, Q2 dan Q3 ya. Yang ini Q5 ini memang sudah tidak ada, sudah direduksi, dan terakhir tetap Q4 itu tetap kita menjadi final setnya ya. Tinggal inputannya untuk yang dari Q0, Q1, Q2, Q3 itu adalah 01. Untuk yang kita cek lagi apakah ada yang saling terhubung dengan Q1, Q2 dan Q3 ke dirinya sendiri. Q1 ke Q2 itu ke 0, inputan menerima inputan 0, Q2 menerima inputan 0 dia ke Q1, Q3 ke menerima inputan 0 dia ke Q2. Makanya nanti dia ke dirinya dia sendiri dengan menerima inputan 0 ya. Karena ini di sini saling terhubung atau berelasi. Lalu dari Q1, Q2, Q3 itu menerima inputan 1 dan dia mengarah ke final state.
Nah, final state ini masih ada, dan Q4 ini dia menerima inputan 0 dan 1 ke diri dia sendiri. Ya, jadi yang awalnya seperti ini, dia setelah direduksi menjadi sederhana seperti ini, dan tetap memiliki fungsi yang sama. Ya, ini tetap sama semuanya. Makanya ini disebut dengan hasil dari reduksinya untuk yang DFA. Selanjutnya, kita coba contoh yang selanjutnya. Ini ada diagram state yang lain. Kita coba lakukan reduksi terhadap diagram yang ini. Ya, langkah pertama kita cari yang useless state-nya. Kalau dilihat di sini, ini adalah useless state-nya karena tidak mengarah kemanapun ya. Ini tidak mengarah kemanapun, makanya dia akan menjadi useless state. Ya. Oke. Yang kedua, catat semua state yang distinguishable, yang terhubung dengan yang state biasa terhubung dipasangkan dengan final state-nya. Karena di sini final state-nya ada 2, Q3 dan Q4, jadi kemungkinannya sekitar ada ini Q0, Q1, Q3, berarti sekitar ada 6 yang distinguishable ya. Berarti kita bisa pasangkan untuk yang ke Q3 dulu. Q0, Q3, Q1, Q3, dan Q2 dan Q3. Lalu untuk yang keempat, Q4-nya Q0, Q4, Q1, Q4, dan Q2, Q4. Itu yang distinguishable-nya yang langsung terhubung dengan final state-nya. Lalu kita cari pasangan yang lain ya. Dari langkah-langkah sebelumnya. Yang belum itu berarti kalau misalkan kita lihat di sini, berarti ada berapa kemungkinan nih? 1, 2, dan 3. Kita cari 3 kemungkinan tersebut ya. Untuk Q0, Q1 dia akan mengarah ke Q1 ketika menerima inputan 0 dan bukan final state, dan Q0 dia mengarah Q1 menerima inputan 0 ke Q2 dan bukan final state juga. Kita belum set teridentifikasi. Dan Q0 Q1 ke Q2 bukan final state, dan Q1 menerima inputan 1 dia ke final state, maka dia distinguishable ya, seperti yang tadi ya. Lalu selanjutnya itu adalah Q0, Q2. Q0, Q2 menerima inputan 0, dia akan ke Q1, dia bukan final state. Q0 menerima inputan 0, dia bukan ke final state, yang kita set belum teridentifikasi. Q0 menerima inputan 1, dia ke Q2 bukan final state, dan Q2 menerima inputan 1, dia ke final state. Ini bukan final state dan ini final state, maka kita bisa kelompokkan menjadi Q0 dan Q2 itu adalah distinguishable. Lalu yang terakhir itu adalah Q1, Q2 ya. Q1, Q2, kalau misalkan Q1 menerima string 0, dia akan ke Q2, Q2 ke string 0, dia ke Q2, bukan final state keduanya, kita belum set teridentifikasi. Lalu Q1 dia ke Q3, dia final state, dan Q1 ke Q4 dia final state. Ini sama final state, maka bisa set Q1 dan Q2 itu adalah indistinguishable ya. Lalu selanjutnya, walaupun sebenarnya tadi kemungkinannya yang antara yang bukan final state, tapi karena ada kemungkinan lain yaitu antar final state antara Q3 dan Q4, berarti kita harus cek juga ya. Q3 dan Q4 gitu kita cek. Q3 menerima inputan 0, dia kemana, ke final state atau ke dirinya sendiri. Q4 pun sama ke diri dia sendiri. Q4 final state juga, kita set belum teridentifikasi. Q3 pun sama, ini juga final state juga, dan Q4 ini sama ke final state juga, maka kita sebut Q3 dan Q4 itu adalah indistinguishable. Jadi untuk yang indistinguishable itu ada 2, yaitu Q1, Q2 dan Q3 dan Q4. Lalu selanjutnya kita cek relasinya. Apakah Q1, Q2, Q3 dan Q4 itu memiliki hubungan ya. Kalau dilihat Q1 itu indistinguishable terhadap Q2, sementara Q3 itu terhadap indistinguishable kepada Q4, tapi tidak ada hubungan antara Q1, Q2 dengan Q3 dan Q4. Maka yang dapat disimpulkan itu, yang bisa kita gabungkan itu hanyalah
yang awalnya jadi 4 state hanya kita gabungkan menjadi 2 state. Yang indesnya itu adalah Q1, 2 dan Q3 dan 4. Ya, seperti ini. Awalnya Q1 dan Q2 dia menjadi Q1, Q2, dan awalnya Q3 dan Q4 dia menjadi Q3, Q4, dan karena keduanya itu udah final state maka kita set menjadi final state. Ya, kalau misalkan ternyata kita gabungkan antara salah satunya ya nggak bisa lah. Pokoknya ini semuanya jadi final state ya. Oke, selanjutnya berdasarkan dari langkah-langkah yang sebelumnya di EVA yang sudah direduksi sebelumnya, yang awalnya ini setelah dihapus selesai ya, yang awalnya seperti ini, kita cek Q0, karena tadi kan yang di setengah sebelahnya dia ada 2 ya, Q1, Q2, dan Q3, Q4. Berarti yang ini nanti kita gabungkan menjadi Q1, Q2 yang ini, dan yang final setnya kita gabungkan menjadi Q3 dan Q4, dimana Q0 dan Q1 dia tetap akan mengarahkan ke Q1 dan Q2, makanya di sini adalah 0 dan 1 ya, karena di sini pun 0 dan 1. Lalu kita cek antara Q1 dan Q2. Q1 dia menerima inputan 0, itu akan mengarah ke Q2, sedangkan Q2 diberi inputan 0, dia akan mengarah ke Q2 diri dia sendiri. Makanya harusnya Q1, Q2 itu akan ketika menerima inputan string 0, maka dia akan kembali ke diri dia sendiri. Ya. Sedangkan dia ketika diberi inputan 1, maka dia akan diarahkan ke Q3 dan Q4. Ya. Lalu kita cek. Q3 dia akan mengarahkan ke diri dia sendiri itu adalah ketika menerima inputan 0 dan 1. Sedangkan Q4 pun sama. Makanya ada yang berulang di sini Q3 dan Q4 menjadi 0 dan 1. Dan ini adalah hasil reduksinya. Ya, yang awalnya seperti ini dia lebih sederhana seperti yang ini. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang lain setelah reduksi. Kita akan coba ke ekuivalensi NFA dan ke DEFA. Maksudnya ekuivalensi ini adalah istilahnya sama. Jadi kan sebenarnya non deterministik sama deterministik kan berbeda. Tapi gimana caranya untuk mengubah dari NFA menjadi DEFA tetap memiliki fungsi yang sama. Ya, dari sebuah mesin NFA dapat dibuat mesin DFA yang ekuivalen, yaitu bersesuaian atau sama fungsinya. Ekuivalen di sini artinya mampu menerima bahasa yang sama. Nah, sebagai contoh, akan dibuat DFA dari non-deterministic finite automata berikut. Di sini ada 2. Ada 2 state, Q0 dan Q1. Q0 dia menerima inputan 0, dia ke diri dia sendiri. Ketika dia menerima inputan 0 dan 1 juga dia akan mengarahkan ke Q1. Artinya Q0 ini dia memiliki 2 state ketika menerima inputan 0, yaitu Q0 dan Q1. Ya, karena DFA itu NFA bisa 2 state seperti itu ya. Karena memang penulisannya pun dia jadi seperti himpunan. Q1 dia menerima inputan 1 ke 1 dan Q0 ketika menerima inputan 1 juga. Ya. Tahapan selanjutnya itu yang seperti yang sama ya, yang tadi dari diagram tadi, maka diketahui inputannya itu adalah 0 dan 1, himpunannya. Adapun langkah-langkahnya itu sebagai yang satu, buatlah tabel transisi dari diagram transisi di atas. Ya, artinya kita buat dulu diagram transisi dari hasil diagram tersebut. Hasilnya seperti ini. Q0 dia menerima inputan 0, dia akan ke Q0 dan 1. Menerima inputan 0 dari Q0 dari 1 ke Q0, dia akan ke Q1. Q1 menerima inputan 0 itu tadi nggak ada di sini ya. Q1 tidak menerima inputan 0, makanya kita tuliskan di sini adalah empty. Ya. Lalu Q1 dia menerima inputan 1, dia mengarah ke Q0 dan Q1. Itu yang pertama, itu adalah membuat tabel transisinya. Yang kedua, buatlah diagram transisi untuk finish state automata dari tabel transisi sebelumnya. Itu kita mulai dari set awal Q0. Kita buat lagi.
Perhatikan bahwa di sini pada gambar setiap set kita tuliskan sebagai himpunan set karena kita akan mengubah dari NFA menjadi FSA, DFA, makanya kita buatkan penulisan itu adalah seperti himpunan seperti ini. Ya, kita mulai dari key 0. Selanjutnya, kita telusuri lebih lanjut tentang key 0. Bila set key 0 mendapat 0, dia akan menjadi ke key 0, himpunan key 0 dan key 1. Bila set key 0 mendapat himpunan 1, dia menjadi state key 1. Jadi hasilnya seperti ini yang digambar. Ya. Jadi dia dari key 0 mendapat himpunan 1 ke key 1 dan himpunan 0 dia akan ke himpunan key 0 dan key 1. Ya. Selanjutnya kita cek yang key 1. Key 1, bila state key 1 mendapat 0, maka dia akan menjadi ke himpunan M0. Dan bila state key 1 mendapat himpunan 1, maka dia akan mengarahkan ke state key 0 dan key 1 sehingga diperoleh seperti ini. Tadi key 1 mendapatkan 0 ke himpunan kosong seperti ini. Jadi ini tetap harus dibuat state-nya ya, karena di sini state 0, state empty. Key 1 dia mengarahkan menerima inputan 1, dia akan mengarahkan ke key 0 dan key 1. Ya. Jadi di sini sudah selesai belum? Karena ada yang harus dicek lagi, yaitu adalah key 0 dan key 1. Kita harus menelusuri state key 0 dan key 1 yang merupakan penggabungan dari key 0 dan key 1. Sehingga hasil set key 0 dan key 1 merupakan penggabungan dari hasil set key 0 dan key 1. Kita cek bila state, kita cek di sini kan ada dua ya, kita cek ada key 0 dan key 1 juga, tapi nanti dimulainya itu dari state yang tersebut, key 0 dan key 1 himpunannya. Nah, kita cek bila key 0 mendapat 0, dia akan menjadi state key 0 dan key 1. Sedangkan bila key 1 mendapatkan inputan 0, maka dia akan menjadi himpunan kosong. Maka karena di sini kosong, kita tidak dianggap aja. Ini dibiarkan saja. Maka ketika key 0 dan key 1 ini mendapatkan inputan 0, dia akan mengarahkan ke key 0 dan key 1. Artinya dia ke diri dia sendiri dengan inputannya 0. Ya. Sedangkan untuk yang key 0 dan key 1 ketika menerima inputan 1. Ketika menerima inputan 1, key 0 dia akan mengarah ke key 1. Key 1 dia akan mengarahkan ke key 0 dan key 1. Sama juga ya. Jadi sehingga diperoleh jika set key 0 dan key 1 mendapat inputan 1, dia tetap akan menjadikan key 0 dan key 1. Kenapa key 0 dan key 1? Padahal di sini ini kan sama. Jadi akan dianggap sama. Maka diagramnya, transisinya adalah seperti ini. Jadi key 0 dan key 1 sudah telusuri, dia akan 0 dan 1 dia akan mengarahkan ke diri dia sendiri. Ya. Lalu ini sudah selesai. Jadi yang awalnya dari selanjutnya, oh ya belum. Kita belum telusuri untuk yang empty ini. Jadi selanjutnya kita telusuri untuk yang empty. Karena stringnya itu adalah 01, ya maka kita anggap untuk yang state empty ini dia akan tetap menghasilkan mengarah ke diri dia sendiri ya, biar tidak ada pengaruhnya ke yang lainnya. Jadi tetap harus ada inputan juga ya. Jadi hasil akhirnya itu adalah seperti ini. Untuk yang empty ini dia tetap diarahkan oleh 1 karena tetap menerima inputan juga, tetap mendapatkan input. Jadi kita masukkan seperti ini. Oke, kita coba contoh yang ini. Di sini ada NFA dari DFA ya, buatlah DFA dari NFA berikut seperti ini. Key 0, dia hanya ke key 0 dengan menerima inputan A dan B dengan tabel transisi sebagai berikut, yaitu ya tidak ada arah apapun ya, jadi ke empty nya. Tetap kita harus buat ini, kita harus buat sebagai himpunan karena di sini tidak ada apapun dari A ke B, karena di sini ke empty, maka kita buat untuk yang empty-nya kita arahkan A dan B sama ke ini ya, ke state empty. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah selesai belum? Dan jangan lupa untuk yang fungsi state empty-nya tetap harus menerima A dan B juga. Ya. Ini ekvivalensi dari DFA yang awalnya, oh ya, ini jangan lupa karena ini final state, kita jadikan final state juga. Yang awalnya itu adalah seperti ini.
dia menjadi seperti ini. Ya, ini ekvivalensi yang ini DFA, yang ini adalah NFA. Oke, kita lanjut ke latihan kedua. Di sini contoh soal yang kedua. Di sini terdiri dari dua state, yaitu Q0 dan Q1 dengan dengan himpunan inputannya itu A dan B. Di sini ada tabel transisinya. Kita coba selesaikan. Kita mulai dari kita lihat dulu di sini Q1 ininya ya, final state-nya Q1. Lalu kita coba selesaikan. Saya buat dulu. Ini tadi Q0 ya. Q0 startnya ini himpunan. Q0 mendapatkan inputan A, dia akan mengarah ke himpunan Q0 dan Q1. Kita buat di sini Q0, Q1 himpunan. Ini A ya. Lalu Q0 mendapat himpunan B, dia ke Q1. Saya tambahkan di sini Q1 himpunan. Dan tadi Q1 itu sebagai final state. Saya buatkan di sini final state-nya. Di sini B. Lalu Q1 dia akan ke empty state ketika mendapatkan inputan A ataupun B. Maka di sini empty state ketika mendapatkan A atau B ya. Lalu kita akan coba telusuri untuk yang Q0 dan Q1. Yang himpunan yang ini. Kita lihat di sini, kalau misalkan di sini ya. Ketika dia mendapatkan Q0 mendapatkan A, itu dia mengarahkan ke Q0 dan Q1. Sedangkan Q1 mendapatkan A, dia akan ke final state. Maka yang diperoleh itu hanyalah A-nya itu adalah ke Q0 dan Q1. Berarti dia tetap ke sini. Ini A. Untuk yang Q1-nya tidak diarahkan ke final state ya, karena dia empty. Lalu untuk yang inputan yang B, ketika Q0 mendapatkan B, dia akan ke Q1. Ketika Q1 mendapatkan inputan B, dia akan ke empty state. Maka B-nya kita arahkan ke Q1 ya. Jadi ini adalah ekivalensinya NFA ke DFA ya. Ini untuk yang latihan kedua. Lalu selanjutnya ada latihan yang ketiga. Contoh selanjutnya, di sini ada 3 final state, Q0, Q1 dan Q2, dengan final state-nya itu adalah Q1, dengan himpunan inputannya itu adalah himpunan P dan R. Di sini sudah ada tabel transisinya. Kita coba selesaikan berdasarkan tabel transisi. Final start awalnya itu adalah Q0. Kita buat di sini jadi Q0. Oh iya, tadi jangan lupa untuk penelusuran empty state-nya ditambahkan ini ya, tambahkan inputannya. Tadi saya lupa diarahkan. Oke, bisa coba selesaikan di sini. Q0 mendapatkan P, dia akan diarahkan ke Q1 dan Q2. Kita buat di sini Q1 dan Q2 himpunannya. Ini diarahkan ke mendapat inputan P ya. Ini udah. Lalu ketika Q0 mendapatkan inputan R, dia akan ke empty state. Maka kita buat di sini empty state-nya. Ini ketika dia mendapatkan R. Lalu Q0 sudah, kita mencoba ke Q1. Q1 dia akan mendapatkan ketika mendapatkan inputan P, dia akan ke empty state. Saya buat di sini Q1 tadi itu Q1 adalah final state ya. Kita arahkan ke empty state. Di sini nilainya itu adalah tadi P. Lalu Q1 mendapatkan inputan R, dia akan diarahkan ke Q2. Maka saya sempatkan di sini aja. Q2
Q2 himpunan ini R ya, ini R ya. Q2 sudah selesai, lalu Q1 sudah selesai, kita telusuri yang Q2. Q2 di sini sama-sama ke Q1 ketika mendapatkan nilai P dan R, maka kita bisa langsung arahkan aja ke Q1 ke final state, dimana di sininya P dan R ya. Ini sudah selesai. Yang ini tinggal kita telusuri untuk yang Q1 dan Q2. Oke, berarti yang area yang ini ya. Q1 ketika mendapatkan P dia akan ke empty state, maka kita abaikan. Q2 ketika mendapatkan inputan P dia akan ke Q1. K yang ini ada arahnya ya, berarti dia akan ke Q1. Yang ini dia inputannya itu adalah P ya. Lalu selanjutnya ketika dia mendapatkan inputan R, dia akan ke Q1 himpunannya ya, Q1 dan Q2. Berarti dia tetap sama di sini, Q1 Q2 ketika dia mendapatkan inputan R ya. Setelah kita telusuri Q1 Q2, kita coba telusuri untuk yang himpunan empty ini ya, karena untuk yang empty dia akan tetap menerima inputan yang sama, yaitu P dan R ya. Jadi ini adalah equivalensi dari NFA ke DFA dari soal yang tadi ya. Yang ini sisanya untuk latihannya silakan nanti dicoba, nanti saya masukin di tes saja assignment ya. Ini ada beberapa ada equivalensi NFA DFA ke NFA yang harus kalian kerjakan beserta tadi reduksi, itu harus kalian kerjakan dulu ya. Cukup sekian pembahasan mengenai reduksi state, diagram state beserta dengan equivalensi DFA ke NFA. Nanti tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Ini slide juga nanti saya upload ke LMS. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.